Oke, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget dari buku berjudul Disability, Policy and Professional Practice. Dan jujur saja ya, isinya itu jauh lebih meledakkan pikiran daripada judulnya yang kedengaran akademis banget. Betul sekali. Kita akan coba bongkar sejarah ya, bagaimana cara masyarakat, khususnya di Inggris, memandang dan memperlakukan para penyandang disabilitas. Ini perjalanan yang panjang loh, dari era orang-orang itu istilahnya dipisahkan dari masyarakat, sampai ke gagasan modern, di mana kendali itu harus ada di tangan individu itu sendiri. Nah, dan ada satu ide gila di awal yang langsung bikin saya, wah, ini apa nih? Mungkin Anda berpikir revolusi industri itu kan soal mesin uap, pabrik, kemajuan gitu ya. Ternyata, menurut sumber ini, justru kemajuan itulah yang ikut andil menciptakan kategori penyandang disabilitas seperti yang kita kenal sekarang. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah. Mari kita mulai dari awal sekali. Sumber kita ini membawa kita mundur jauh ke Inggris tahun 1601 dengan adanya Poor Law atau Undang-Undang Kaum Miskin. Ini sepertinya semacam jaring pengaman sosial yang pertama kali ada gitu ya? Bisa dibilang begitu, tapi ada catatan pentingnya, tujuan utamanya itu sebetulnya untuk mengelola kemiskinan dan ketertiban sosial. Undang-undang ini bikin pemisahan yang sangat jelas antara mereka yang bertubuh sehat tapi malas, dan mereka yang dianggap tidak mampu bekerja. Oh, karena sakit atau kondisi lain. Betul. Nah, ini adalah benih dari gagasan bahwa ada sekelompok orang yang perlu dikelola secara terpisah oleh negara. Oke, jadi dari awal banget udah ada pemisahan ya. Lalu di tahun 1834, peraturannya berubah jadi lebih keras. Bantuan nggak lagi dikasih di rumah. Orang-orang harus masuk ke institusi yang namanya workhouse. Dan ada prinsip yang namanya less eligibility. Ini kedengarannya agak kejam. Sangat kejam, dan memang sengaja dirancang seperti itu. Prinsip less eligibility itu artinya kondisi di dalam workhouse harus sengaja dibuat lebih buruk daripada kondisi pekerja dengan upah paling rendah di luar sana. Wah, Tujuannya murni ekonomi, biar nggak ada yang milih terima bantuan daripada kerja. Ini akhirnya menciptakan stigma yang besar sekali, bahwa menerima bantuan itu adalah sebuah kegagalan moral. dan disinilah revolusi industri masuk dan mengubah segalanya. Gimana ceritanya, sebuah kemajuan teknologi malah bisa memperburuk keadaan. Karena industrialisasi itu menciptakan standar baru tentang apa artinya jadi pekerja yang produktif. Logika pabrik itu kan menuntut kecepatan, disiplin waktu yang kaku, dan kemampuan melakukan gerakan berulang selama berjam-jam. Tiba-tiba, ada cetakan yang sangat spesifik tentang tubuh dan pikiran seperti apa yang berguna. Tunggu, tunggu. Jadi maksud Anda, sebelum ada pabrik dengan jam kerja yang kaku dan mesin yang geraknya cepat itu, konsep orang yang nggak bisa kerja itu sebenarnya nggak sejelas sekarang. Bahwa justru kemajuan teknologi yang menciptakan kategori cacat ini, itu pandangan yang liar banget sih. Tepat. Bukan berarti kondisi fisiknya nggak ada ya, tapi masyarakat agraris yang lebih lambat itu jauh lebih fleksibel. Seseorang mungkin nggak bisa nyangkul secepat yang lain, tapi dia bisa ngerjain tugas lain di pertanian. Nah, pabrik inilah yang menciptakan standar absolut. Anda harus bisa berdiri 10 jam, Anda harus ikut kecepatan mesin. Seperti yang ditulis sejarawan Ryan dan Thomas, kecepatan hidup yang baru ini sangat merugikan bagi mereka yang nggak cocok dengan cetakan itu. Akibatnya, lahirlah solusi kategoris. Solusi kategoris, maksudnya orang-orang mulai dikasih label gitu. Persis. Label-label kasar seperti berpikiran lemah, idiot, cacat, mulai dipakai secara sistematis. Dan solusinya adalah memisahkan mereka dari masyarakat. Mereka dimasukkan ke dalam institusi-institusi besar yang terisolasi. Ada rumah sakit jiwa, koloni untuk penderita epilepsi, dan semacamnya. Para sejarawan menyebut periode ini The Great Confinement atau pengurungan besar. Disabilitas jadi identik dengan kelainan dan dianggap masalah sosial yang harus dikurung. Gambarnya jadi cukup suram ya. Orang-orang dipisahkan, dilabeli, dikurung. Pasti ada titik di mana masyarakat mulai mikir, tunggu dulu, ini nggak benar. Harus ada cara yang lebih baik. Kapan momen itu terjadi? Momen besarnya itu datang setelah Perang Dunia, terutama Perang Dunia II. Perang mengubah segalanya. Pertama, negara butuh semua tenaga kerja yang ada, jadi banyak penyandang disabilitas yang dapat kesempatan kerja dan membuktikan kemampuan mereka. Kedua, ribuan veteran perang pulang dengan cedera yang mengubah hidup mereka. Tiba-tiba, disabilitas bukan lagi sesuatu yang menimpa orang lain, tapi bisa menimpa siapa saja.
pahlawan perang sekalipun. Dan ini pasti tercermin di kebijakan. Di tahun 1944 ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas. Ini langkah maju yang besar kan? Itu langkah pertama yang sangat penting, karena untuk pertama kalinya ada pengakuan resmi bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang mampu dan seharusnya bekerja. Meskipun prakteknya masih banyak batasan, tapi secara simbolis ini kuat sekali. Kemudian, gelombang perubahan yang lebih besar datang dari gerakan deinstitusionalisasi. Gerakan buat menutup institusi-institusi besar tadi ya. Apa pemicunya? Salah satu pemicu terbesarnya adalah serangkaian laporan investigasi yang mengejutkan publik. Di akhir 60-an dan awal 70-an ada skandal di rumah sakit seperti Ellie dan Verly yang mengungkap kondisi yang sangat tidak manusiawi. Oh ya? Iya, ada penelantaran pasien, kekerasan, kondisi hidup yang mengerikan. Publik marah dan tekanan untuk menutup tempat-tempat seperti itu jadi sangat besar. Oke, institusi ditutup. Lalu solusinya apa? Sumber ini menyebut istilah perawatan komunitas atau community care. Kedengarannya jauh lebih baik ya? Kedengarannya memang jauh lebih baik, lebih manusiawi. Tapi, disinilah muncul sebuah pertanyaan kritis yang sering terlewatkan. Apakah yang dimaksud itu perawatan di dalam komunitas atau perawatan oleh komunitas? Kedengarannya mirip, tapi saya curiga bedanya besar. Oleh komunitas itu, jangan-jangan bebannya dialihkan ke keluarga, begitu. Anda menangkapnya dengan sempurna, dan itulah yang seringkali terjadi. Perawatan di dalam komunitas, itu idealnya berarti negara tetap menyediakan layanan profesional, tapi lokasinya di tengah masyarakat, bukan di institusi terpencil. Sedangkan perawatan oleh komunitas, dalam prakteknya sering jadi slogan untuk motong anggaran. Beban perawatan yang tadinya tanggung jawab negara di institusi, kini dipindahkan begitu saja ke keluarga. Jadi yang disebut penghematan biaya itu sebenarnya cuma karena ada yang kerja tanpa dibayar di rumah? Betul, penulis dan aktivis seperti Jenny Morris menyoroti ini dengan tajam. Ia menunjukkan bahwa beban terbesar itu jatuh pada perempuan, ibu, istri, saudara perempuan, yang diharapkan memberikan perawatan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa bayaran. Jadi, deinstitusionalisasi, meski niatnya baik, seringkali hanya memindahkan penjara dari institusi besar ke dalam rumah-rumah pribadi. Oke, jadi solusi perawatan komunitas ini ternyata punya masalah besar juga. Ini artinya butuh cara pandang yang benar-benar baru kan, yang mengubah akar masalahnya. Benar. Dan dari sinilah lahir sebuah revolusi pemikiran yang sesungguhnya, yang dikenal sebagai model sosial disabilitas. Ini mungkin ide paling penting dalam keseluruhan pembahasan kita hari ini. Oke, mari kita bedah ini. Apa bedanya dengan model yang ada sebelumnya? Model yang dominan sebelumnya itu namanya model medis. Model ini memandang disabilitas sebagai tragedi personal. Masalahnya ada di dalam individu. Tubuh atau pikiran mereka dianggap tidak normal atau rusak, dan perlu diperbaiki oleh dokter dan ahli terapi. Fokusnya pada keterbatasan orang itu. Jadi kalau ada orang pakai kursi roda nggak bisa masuk toko, model medis bilang masalahnya ada di orang itu yang nggak bisa jalan gitu? Persis. Sementara model sosial membalik logikanya 180 derajat. Menurut model sosial, keterbatasan fisik atau mental seseorang atau impairment itu ada, itu fakta biologis. Tapi yang membuat seseorang menjadi disabilitas atau disabled itu bukanlah keterbatasannya, melainkan hambatan yang diciptakan oleh masyarakat. Oh, jadi masalahnya bukan di kursi rodanya, tapi di tokonya yang nggak punya RAM. Tepat sekali. Masalahnya adalah gedung tanpa lift, informasi yang hanya tersedia dalam format cetak kecil, atau sikap merendahkan dari orang lain. Masyarakatlah yang mendisabilitasi seseorang dengan menciptakan berbagai hambatan ini. Jadi, solusinya bukan memperbaiki orangnya, tapi memperbaiki masyarakat dengan menghilangkan hambatan-hambatan itu. Ini menggeser disabilitas dari isu medis menjadi isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget. Dan cara pikir baru ini pasti melahirkan kebijakan yang juga radikal. Sumber ini mencontohkan direct payments atau pembayaran langsung. Sebuah langkah yang sangat revolusioner. Sebelumnya, kalau Anda butuh bantuan, pemerintah daerah akan mengirim layanan yang sudah mereka siapkan. Mungkin seorang perawat datang jam 9 pagi setiap hari. Suka atau nggak suka, ya itulah paketnya. Anda nggak punya pilihan. Anda cuma jadi penerima pasif. Benar, dengan pembayaran langsung, sistemnya diubah. Alih-alih diberi layanan, Anda diberi uangnya.
Anda kemudian bisa pakai dana itu untuk membeli dukungan yang Anda butuhkan sesuai keinginan Anda. Anda bisa mempekerjakan asisten pribadi Anda sendiri, menentukan jadwal mereka, dan memutuskan tugas apa yang paling penting buat Anda. Wow, ini bukan cuma soal uang ya, ini soal kendali dan martabat. Anda berubah dari pasien atau penerima layanan menjadi bos atau manajer dari hidup Anda sendiri. Itulah inti pergeserannya. Dari sinilah muncul istilah-istilah yang lebih modern seperti personalisasi, dukungan yang diarahkan sendiri, dan anggaran individual. Semuanya berakar pada ide yang sama, menempatkan individu di kursi pengemudi, layanan harus menyesuaikan diri dengan orangnya, bukan sebaliknya. Anda bisa bilang ke asisten Anda, besok saya mau ke konser, jadi kita mulai kerja jam 2 siang. Bukan lagi saya harus siap jam 8 pagi karena perawat datang saat itu. Namun, seperti biasa ya, ide-ide hebat di atas kertas seringkali menghadapi tantangan dalam prakteknya. Sumber kita menyoroti beberapa dilema dan keanehan yang menarik dalam kebijakan modern. Salah satunya soal mainstreaming di sekolah. Upaya mengintegrasikan anak-anak penyandang disabilitas ke sekolah reguler. Secara teori, ini sangat sejalan dengan model sosial. Tujuannya mulia, inklusi, bukan segregasi. Biarkan semua anak belajar bersama dalam satu atap. Tapi ternyata kebijakan ini bisa jadi pedang bermata dua bagi beberapa kelompok. Contohnya seperti apa? Contoh paling kuat adalah dampaknya pada komunitas tuli. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka punya sekolah-sekolah khusus tuli. Nah, dengan adanya kebijakan mainstreaming, sekolah-sekolah ini terancam ditutup. Loh, kenapa? Karena muridnya dipindahkan ke sekolah-sekolah reguler. Wow, ini benar-benar dilema yang pelik ya. Jadi kebijakan yang di atas kertas tujuannya untuk menyatukan semua anak justru berisiko menghancurkan sebuah komunitas dan bahasa yang unik. Tetap, sepahat usus tuli itu bukan sekedar tempat belajar akademik. Mereka adalah pusat kebudayaan tuli. Di sanalah bahasa isyarat Inggris atau BSL diajarkan, dilestarikan, dan berkembang. Itu adalah tempat di mana anak-anak tuli bisa bertemu dengan panutan dewasa yang juga tuli dan membangun identitas yang positif. Ketika mereka disebar satu-satu ke sekolah reguler, mereka mungkin jadi satu-satunya pengguna BSL di seluruh sekolah. Mereka bisa terisolasi secara bahasa dan budaya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya solusi satu untuk semua dalam kebijakan sosial. Niat baik untuk inklusi malah bisa jadi asimilasi paksa yang mematikan sebuah budaya. Oke. Selain dilema itu, ada satu lagi keanehan dalam kebijakan yang jujur bikin saya mengernyitkan dahi. Batas usia 65 tahun. Ini adalah salah satu anomali birokrasi yang paling aneh dan berdampak besar. Dalam sistem di Inggris, seseorang secara resmi dianggap penyandang disabilitas dan berhak atas layanan yang didasarkan pada hak-hak dan kemandirian, sampai mereka mencapai usia pensiun. Tunggu, ini kedengerannya aneh banget. Jadi di hari ulang tahun ke-65, disabilitas seseorang secara ajaib hilang di mata birokrasi. Tepatnya, label mereka yang berubah. Sehari sebelum ulang tahun ke-65, Anda adalah seorang penyandang disabilitas. Sehari setelahnya, Anda adalah seorang lansia. Akibatnya, Anda dipindahkan dari sistem layanan disabilitas ke sistem layanan lansia. Dan dampaknya di dunia nyata apa? Dampaknya bisa sangat besar. Sistem layanan lansia seringkali punya pendanaan yang beda, fokus yang beda, dan filosofi yang beda. Fokusnya lebih pada perawatan dasar daripada dukungan untuk hidup mandiri. Jadi tingkat layanan yang diterima seseorang bisa menurun drastis dalam semalam. Kebutuhan mereka yang sebelumnya dibingkai dalam bahasa hak-hak sipil, tiba-tiba didepolitisasi dan dianggap sebagai bagian alami dari proses penuaan. Ini kan nggak masuk akal. Kebutuhan orangnya kan nggak berubah dalam semalam. Ini cuma soal label administratif yang dampaknya besar sekali ke kehidupan nyata seseorang. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana sistem dan kategori yang kita ciptakan bisa lebih melumpuhkan daripada kondisi fisik itu sendiri. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita sudah melihat perjalanan yang luar biasa ya. Dimulai dari disabilitas dipandang sebagai tragedi individu yang harus dikelola dan diasingkan di dalam institusi. Kemudian bergeser ke gagasan perawatan komunitas yang lebih manusiawi, tapi dalam prakteknya seringkali cuma memindahkan beban ke keluarga, terutama perempuan. Hingga akhirnya tiba pada revolusi pemikiran model sosial yang menyatakan bahwa masalahnya ada di masyarakat, bukan di individu. Dan tujuannya adalah menghilangkan hambatan serta memberikan kendali penuh kepada orang tersebut atas hidupnya. Betul.
Dan evolusi ini belum selesai. Perjuangan ini masih terus berjalan. Tantangan terbesar saat ini, baik bagi para profesional di lapangan maupun bagi kita semua sebagai masyarakat, adalah benar-benar mengubah pola pikir. Dari yang tadinya merasa sebagai ahli yang paling tahu apa yang terbaik untuk orang lain, menjadi seorang sekutu atau fasilitator yang tugasnya adalah menyediakan alat dan dukungan agar orang lain bisa mencapai tujuan mereka sendiri. Itu butuh kerendahan hati yang besar ya, untuk melepaskan peran sebagai penyelamat dan beralih menjadi pendukung. Tepat, karena ini pada dasarnya menantang struktur kekuasaan yang sudah sangat lama tertanam. Siapa yang pegang kendali? Siapa yang berhak bikin keputusan? Itulah pertanyaan intinya. Itu poin yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita. Dan seperti biasa, kami ingin mengembalikan ini kepada Anda yang mendengarkan. Sumber yang kita bedah hari ini memang fokusnya pada sistem di Inggris, tapi ini memicu pertanyaan penting untuk kita semua. Coba Anda lihat sekeliling. Di kota Anda, di tempat kerja, di komunitas Anda sendiri. Di titik mana kita berada dalam perjalanan panjang ini? Dari kontrol institusional menuju pemberdayaan individual. Hambatan-hambatan apa, baik fisik maupun sikap, yang masih nyata di sekitar kita? Dan apa langkah selanjutnya yang paling mendesak untuk kita ambil bersama?